wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Hidayatullah selaku Rektor Universitas Ma'arif Hasyim Latif, yang terhormat Saudari Kenanga Putri sebagai pemateri pada malam hari ini, yang terhormat Saudara Rifan selaku moderator malam hari ini, yang saya sayangi dan saya banggakan seluruh teman-teman sekalian. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat taufik serta hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul pada malam hari ini. Tak lupa salawat serta salam kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari jalan yang gelap menuju jalan yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam wal iman. Di sini saya sebagai pembawa acara pada malam hari ini akan membacakan susunannya sebagai berikut. 1. Yang pertama yakni materi. 2. Sesi tanya jawab. Dan ketiga penutup. Memasuki acara yang pertama yakni materi yang akan disampaikan oleh Saudari Kenanga Putri dan dimoderatori oleh Saudara Rifan. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang mana berkat limpahan rahmat dan inayahnya kita dapat berkumpul dalam kelas ini dalam menyaksikan presentasi oleh Mbak Putri. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rifanallah. Di sini saya sebagai moderator presentasi dari Mbak Putri. Oke, langsung saja ke sesi presentasi. Untuk Mbak Putri, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih Mas Rifan untuk kesempatannya. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai leadership atau kepemimpinan. Apa sih pemimpin itu? Apakah pemimpin dan kepemimpinan itu sama? Pengertian pemimpin. Menurut Surat Dinata berpendapat bahwa pemimpin adalah orang yang memimpin kelompok, 2 orang atau lebih, baik organisasi maupun keluarga. Pengertian kepemimpinan. Kepemimpinan yaitu gaya atau seni seseorang untuk mempengaruhi orang lain sehingga orang tersebut mau bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam artian singkat, kepemimpinan yaitu cara seorang pemimpin dalam mengarahkan para pengikutnya untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Konsep pemimpin atau khalifah. Dalam Islam, konsep manusia sebagai khalifah berasal dari Al-Quran. Ayat yang sering dikutip untuk mendukung konsep ini adalah surah Al-Baqarah ayat 30, di mana Allah menyatakan, "Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi." Mereka berkata, "Mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah? Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau." Allah berfirman, "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." Panutan pemimpin sejati dalam Islam yakni Nabi besar Muhammad SAW. Pemimpin atau khalifah setelah Nabi Muhammad SAW, yang pertama ada Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua ada Umar bin Khattab, yang ketiga ada Utsman bin Affan, dan yang keempat ada Ali bin Abi Thalib. Gaya kepemimpinan. Yang pertama ada gaya kepemimpinan otoriter atau autokratis. Pemimpin yang menganggap bahwa organisasi atau tim yang dipimpin adalah milik dia secara mutlak. Yang kedua ada gaya kepemimpinan demokratis. Gaya kepemimpinan di mana pemimpin selalu bersedia menerima dan menghargai saran-saran, pendapat, dan nasihat dari staf dan bawahan melalui forum. Yang ketiga ada gaya kepemimpinan bebas. Pemimpin bebas adalah sosok pemimpin yang memberikan kebebasan yang besar kepada setiap orang yang dipimpinnya, baik dalam melakukan pekerjaan ataupun dalam pengambilan keputusan penting sekalipun. Dan yang keempat ada gaya kepemimpinan campuran. Gaya campuran ini adalah gabungan dari ketiga gaya yang di atas, yaitu gaya otoriter,
gaya demokratis, dan gaya bebas. 3 prinsip dasar kepemimpinan menurut Ki Hajar Dewantara. Yang pertama ada ing ngarsa suntulodo, yakni seseorang yang berada di garis depan atau seorang pemimpin harus bisa memberi contoh kepada para anggotanya. Yang kedua ada ing madya mangun karso, yakni seorang leader harus mampu menempatkan diri di tengah-tengah followersnya sebagai pemberi semangat, motivasi, dan stimulus agar followers dapat mencapai kinerja yang lebih baik. Dan yang terakhir ada Tutpuri Handayani, yakni seorang leader tidak hanya harus memberikan dorongan, namun juga memberikan arahan untuk kemajuan organisasi. Kemudian, mengapa leadership itu penting? Kepemimpinan merupakan hal penting dalam suatu organisasi sebab kepemimpinan adalah salah satu kunci vital keberhasilan tujuan organisasi dapat tercapai. Semua keputusan, pergerakan, dan laju pembangunan membutuhkan leadership. Alasan penting mengapa leadership penting adalah sebagai dasar untuk membangun tim yang kuat dan kompak. Quotes tentang kepemimpinan. Yang pertama ada belajarlah kerjasama dari tim sepak bola. Bagaimana sekelompok orang berjuang bersama-sama untuk meraih sebuah kemenangan, bukan dengan saling mengandalkan, tapi dengan saling mendukung dan mempercayai. Dari Kamus Lihat. Yang kedua ada di bawah pemimpin yang baik, anak buah bodoh pun ada gunanya. Tapi di bawah pemimpin yang bodoh, pasukan terbaik pun kocar-kacir. Dikutip dari Kang Komar. Dan yang terakhir ada menjadi pemimpin bukan berarti mendapatkan hak untuk memerintah, tetapi justru kewajiban memberi teladan kualitas sehingga orang lain bisa menerima perintahnya tanpa merasa direndahkan. Kepemimpinan adalah tindakan, bukan kedudukan. Terima kasih. Sekian dari saya, Mas Rifan. Oke. Setelah kita mendengarkan atau menyimak presentasi dari Mbak Putri, selanjutnya adalah sesi tanya jawab dibuka dalam 3 pertanyaan. Barangkali teman-teman ada yang mau bertanya, saya persilakan. Oke, Mbak Regina, silakan pertanyaannya. Oke, saya izin bertanya, bagaimana cara kamu sebagai pemimpin mengatasi anggota yang berbeda pendapat dengan pendapatmu dalam gaya kepemimpinan otoriter atau otokratis? Oke, langsung ke pertanyaan yang kedua. Silakan yang mau bertanya. Mohon izin bertanya. Pertanyaan saya adalah bagaimana cara seorang pemimpin memotivasi anggota timnya untuk mencapai tujuan bersama? Next, untuk pertanyaan yang ketiga, silakan. Bertanya, bagaimana seorang pemimpin dapat mengidentifikasi dan mengembangkan potensi kepemimpinan dalam anggota timnya? Pertanyaan nomor 1 dari Mbak Revina, bagaimana cara kamu sebagai pemimpin mengatasi anggota yang berbeda pendapat dengan pendapatmu dalam gaya kepemimpinan otoriter? Yang kedua, bagaimana cara seseorang pemimpin dapat mengidentifikasi dan mengembangkan potensi kepemimpinan dalam anggota timnya? Nomor 3, bagaimana cara seorang pemimpin memotivasi anggota timnya untuk mencapai tujuan bersama? Mungkin Mbak Putri langsung bisa menjawab. Baik, oke Mas Irfan. Bagaimana cara kita mengatasi perbedaan pendapat dengan anggota sedangkan kita memiliki gaya kepemimpinan otoriter? Seperti yang kita ketahui bahwa gaya kepemimpinan otoriter yakni memiliki pengertian pemimpin yang menganggap bahwa organisasi atau tim yang dipimpin adalah milik dia secara mutlak. Dengan artian, berarti kita sangat berkuasa di organisasi tersebut. Menurut pendapat saya, kita sebagai pemimpin harus memberikan pengertian kepada anggota kita bahwa keputusan tersebut sudah baik menurut kita sebagai pemimpin yang memimpin banyak orang. Jadi ya, mau tidak mau kita harus menjelaskan dan memberikan pengertian kepada anggota kita. Itu Mbak Revina. Bagaimana cara pemimpin memotivasi anggota timnya? Menurut saya seorang pemimpin dapat memotivasi anggota timnya dengan memberikan tujuan yang jelas dan relevan, atau memberikan umpan balik yang positif, serta mendukung pengembangan keterampilan setiap individu di organisasi tersebut, dan juga menciptakan lingkungan kerja yang mendukung kerjasama dan rasa kepemilikan terhadap tujuan tersebut.
Seperti itu, Mbak Emi. Pertanyaan ketiga silakan dijawab. Oh ya, baik Mas Rifan. Menurut saya, seorang pemimpin dapat menginspirasi dan memotivasi timnya dengan memberikan visi yang jelas, memberikan dukungan dan sumber daya, memberikan umpan balik positif, dan menetapkan target yang menantang, serta memberikan pengakuan, mendengarkan anggota tim, dan memfasilitasi kolaborasi, serta menjadi teladan bagi anggota tim. Seperti itu, Mbak. Dari penjelasannya Mbak Putri, apakah sudah jelas atau barangkali ada tambahan? Baik, sudah mulai. Terima kasih. Oke, setelah kita ke sesi tanya jawab, mungkin saya tetap langsung demikian diskusi. Demikian presentasi dari Mbak Putri. Saya sebagai moderator mohon maaf atas kesalahan saat proses menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada MC. Kami sampaikan terima kasih kepada pemateri hari ini. Semoga apa yang disampaikan beliau dapat kita implementasikan dalam organisasi maupun kehidupan kita sehari-hari. Saya selaku pembawa acara pada malam hari ini dan mewakili seluruh teman-teman pamit undur diri apabila ada salah kata dan sikap. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.